Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, hari ini kita bakal ngebahas isu yang sedang ramai dan menyita perhatian publik ya. Semoga informasi ini yang disampaikan menjadi penambah wawasan dan kebaikan bagi kita semua. Nah, mengejutkan. Kini perhatian masyarakat tertuju pada polemik besar antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait dana 4,1 triliun yang mengendap di bank. Mereka saling silang pendapat mengenai dana yang disebut mengendap di perbankan memunculkan perdebatan yang semakin panas di ruang publik. Mari kita simak, memahami, dan menilai bersama bagaimana pernyataan dan klarifikasi dari kedua belah pihak dalam isu penting yang menyangkut anggaran daerah ini. Let's go! Maka dari itu, mari kita ke video pertamanya. Udah ngecek deposito Jabar, nggak ada Pak dana mengendap di sana. Tanya aja ke Bank Sentral, itu kan data dari sana. Harusnya dia cari, mungkinan bisa anak buahnya juga ngibulin dia. Kalau itu kan dari laporan perbankan kan, data Pemda sekian, sekian, sekian. Sepertinya data saya sama dengan data Pak Tito waktu saya ke Pak Tito kemarin tuh. Kan pagi Pak Tito jelaskan kan, data di perbankan ada berapa, angkanya mirip kok. Jadi Pak Deddy tahu semua bank, kan dia hanya tahu Jabar aja kan. Saya nggak pernah describe data Jabar kan. Kalau dia bisa turunkan sendiri, saya nggak tahu dari mana datanya. Dia debat sama dia sendiri. Saya nggak tahu. Jadi saya nggak pernah bilang Jabar segitu berapa kan. Saya bilang data di perbankan sekian punya Pemda, dan data itu dari bukan laporan apa sih? Sistem Keuangan Bank Sentral. Dia ada, saya lupa namanya. BI apa sih? Di situ ada tuh, ada flagnya. Punya Pemda sekian, punya pemerintah pusat sekian. Even punya pemerintah pusat juga orang saya masih nggak percaya segitu. Saya akan masih suruh periksa lagi itu uang apa sebetulnya. Pak, tapi kan dari Kang Deddy bilang itu tidak ada disimpan deposito, tapi dia nggak menjelaskan secara langsung disimpan di mana. Apakah nanti akan ada koordinasi misalnya khusus nih? Jadi kan dia udah bilang kayak gitu. Apakah ada Kemenkeu khusus melihat data uang Pemdanya si Jabar atau ditaruh kemana gitu? Saya bukan pegawai Pemda Jabar. Kalau mau dia periksa aja sendiri. Ya kan, itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap hari kali ya, setiap berapa minggu sekali, itu seperti itu datanya. Dan di situ ada flag, ada contrengan nih data ini siapa, punya Pemda, depositonya jenisnya apa, deposito, giro dan lain-lain. Jadi jangan Pak Deddy nyuruh saya kerja. Wah, tanda tanya banget nih. Kok bisa-bisanya Pak Purbaya melontarkan gitu bahwa Kang Deddy itu dikibuli sama orang-orang itu gitu. Kok bisa-bisanya, apakah itu benar atau enggaknya gitu, kita nggak tahu ya. Dan mungkin juga Kang Deddy juga akan mencoba mengeceknya sendiri langsung ke bank sentralnya. Tapi kita lihat dulu klarifikasinya kayak gimana. Dan bagaimana menurut kalian? Kalau kalian lebih tahu sesuatu, coba komen di kolom komentar ya. Mari kita ke video selanjutnya. Ini kas daerah Provinsi Jawa Barat hari ini sebesar 2.380.534.532 rupiah. Ini kondisi kasnya. Di kasnya tidak ada sertifikat deposito 4,1 triliun. Jadi kalau ada yang menyatakan ada uang 4,1 triliun yang tersimpan dalam bentuk deposito, serahin datanya ke saya. Waduh, Kang Deddy langsung berani menantang Pak Purbaya ini ya. Kalau menurut Pak Purbaya sih datanya ada, tapi menurut Kang Deddy itu si datanya itu nggak ada gitu, uang segede gitu di bank sentral. Jadi ini yang mana yang benar nih? Menurut kalian siapa yang benar? Coba komen di kolom komentar. Mari kita lanjut ke video selanjutnya, yuk. Dikit Pak, dikit aja Pak. Pak boleh majuan dikit Pak. Kang Demul juga menyangkal Pak. Gubernur Sumatera Utara. Iya. Jawa Barat dan Sumatera Utara sama Jawa Barat Pak. Itu dana dari BI, itu dicek sama BI, harusnya betul seperti itu. Mereka harus cek lagi seperti apa dana di perbankannya mereka. Pak, penegasan kalau dilihat datanya berbeda berarti yang didapatkan oleh pihak gubernur sama yang BI. Itu kan dari data dari Bank Sentral, itu laporan dari bank yang dilaporkan setiap saat ke Bank Sentral. Harusnya itu yang betul. Belanja pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah provinsi yang terbaik, baik pendapatan maupun pengeluaran dalam belanja daerahnya, itu kata Kemendagri. Karena Kemendagri mengambil data dari mana? Kemendagri mengambil data harian. Nah, seharusnya loh,
Kan di Kementerian Keuangan ada Dirjen Perimbangan Keuangan. Di Kemendagri juga ada Dirjen Keuangan. Nah, data di Kementerian Keuangan dan di Kemendagri itu harusnya connect. Jadi pelaporan data itu nanti dari provinsi ke Kemendagri, dari Kemendagri harus terkoneksi ke Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah di Kementerian Keuangan. Sehingga bisa bacanya harian. Kan gini loh, datanya tanggal 30, kemudian menyampaikannya hari ini kan menjadi berbeda, Pak. Kalau uang kas daerahnya 3,8 yang tanggal 30 September, bukan hari ini. Makanya saya ngomong, per tanggal 2 hari yang lalu ya, per tanggal 19 saya ngomong di kasda saya uangnya cuma 2,4 gitu loh. Ini 4,1 dari mana, kan pertanyaan saya dari ke situ kan. Nah, itu pertanyaan saya, makanya saya ngotot di kasda saya hanya 2,4, 4,1 dari mana per tanggal 19 Oktober gitu loh, Pak. Terserap dengan baik ya Kang ya? Terserap dengan baik, kata Kemendagri loh, bukan kata saya. Kan saya nggak boleh ngaku diri saya sendiri. Waduh, kok bisa-bisanya jadi ribut gede kayak gini sih antara Menteri Pak Purbaya sama Gubernur Kang Deddy gitu. Padahal kan dua-duanya itu emang pejabat yang sangat defense-fanskan oleh masyarakat gitu. Pejabat yang dibangga-banggain masyarakat gitu mereka berdua, tapi kok bisa-bisanya mereka sekarang malah jadi diadu gitu. Ini kita harus usut nih, di tengahnya siapa yang bisa mengadu domba mereka berdua nih, padahal mereka berdua tuh lagi dibangga-banggain gitu sama masyarakat Indonesia. Wah, ini mah nih, bagaimana menurut kalian? Coba siapa nih pelaku di tengah-tengah yang bisa mengadukan domba mereka berdua? Coba komen di kolom komentar. Let's go, mari kita ke video selanjutnya, yo. Ya percuma, Pak Purbaya jungkir balik mau benahin ekonomi kalau ternyata fakta di lapangan masih ada nih investasi modelan dana syariah alias DSI. Ratusan miliar itu di pensiunan kita, saudara. Duit halal hasil kerja puluhan tahun, ditabung dikit-dikit, disimpan buat hari tua. Sekarang malah nyangkut, kagak bisa ditarik. Kasian gua. Ada pensiunan yang pada sampai kena stroke, namanya Pak Sugeng. Lah coba itu gimana dia kagak sakit? Pensiunan, naruh duit buat masa tua, tapi mau nanya aja susah. Itu kolom komen semua sosmednya DSI pada ditutup, kantornya juga katanya lagi nggak beroperasi, katanya WFH. Jadi mau udah mah duit kagak bisa cair ya kan, mau nanya juga kagak ada yang nyaut. Maklum, wah mereka tuh orang tua, diginiin dia pasti keder, pasti pada panik. Buat lo yang pada nanya, DSI itu apa sih? Jadi gini cara mainnya si DSI. Mereka sering bikin seminar-seminar soal pensiun tenang, terus nawarin untung 18% per tahun buat pendana yang mau ngedanain proyek-proyek di aplikasi DSI. Kenapa lewat DSI? Karena mereka ngaku udah verifikasi kalau proyek ini aman dan layak buat didanain. Proyeknya proyek apa, Bang? Proyek perumahan. Tapi tahu ada tahu kagak tuh proyeknya. Soalnya pas gua nanya nih ke para pendana, ya banyak yang bahkan nggak tahu lokasi proyeknya ada di mana. Mereka cuma taunya cuannya doang ternyata. Bingung sih gua sebenarnya. Tapi mereka yakin-yakin aja. Soalnya katanya aman karena syariah dan diawasin lembaga besar seperti OJK. Jadi ya udahlah, percaya-percaya aja ya kan. Yang gua heran nih ya, kok bisa gitu DSI nggak ada tanda-tanda mau macet. Kok tiba-tiba aja mandek, tiba-tiba aja pendana kagak bisa narik duit. Padahal DSI ini nih katanya diawasi lembaga pengawas resmi. Bahkan tiap tahun ada audit independennya juga gitu. Harusnya kecium dong, ya minimal ada warning lah sebelum meledak ya kan. Ini kok bisa-bisanya macetnya mendadak gini gitu. Bingung siapa juga kalau begini caranya. Yang agak bikin miris nih, pemerintah mati-matian narik investor asing, jor-joran bikin iklim investasi yang katanya kondusif. Tapi kok investor lokal kita nih ya, rakyat sendiri malah sering jadi korban. Orang kita tuh ya kenapa sih sering bener gitu kebagian apesnya gitu. Miris kan jadinya. Coba deh saudara-saudara di sini yang punya pengalaman di investasi modelan beginian, coba lo share deh biar kita ngobrol, kita saling jaga ya. Assalamualaikum. Waduh, ini mah wajib dilaporin ya ke Pak Purbaya. Soalnya apa? Ini bau-baunya ada penilipan duit nih dari bank tersebut ya. Harus dicek gitu sama KPK, harus diaudit semuanya. Ini bahaya banget. Udah gitu para pekerjanya itu WFH, jadi susah dicari gitu, susah ditanyai gitu. Gimana ini cairnya? Ini bahaya banget. Pokoknya harus diaudit penuh ya. Bagaimana menurut kalian? Kalian setuju nggak? Komen di kolom komentar. Let's go, mari kita ke video selanjutnya. Ini mana nih orang-orang yang kemarin ngeyel banget dikasih tahu kalau import thrifting itu atau barang atau baju bekas itu ilegal. Kalau masih nggak paham juga, nggak ngerti lah gue. Emang SDM-nya sih kayaknya ini. Lu semua pengen gaji UMR tinggi-tinggi gitu kan. Tapi lu sendiri yang bikin perusahaan-perusahaan yang ngegaji lu semua itu bangkrut hanya karena lu memilih barang-barang thrifting, barang-barang ilegal ini dibanding barang produksi dalam negeri. Itu malah namanya egois, blok.
Mana tuh katanya tradisi orang-orang Indonesia itu katanya gotong royong. Tapi waktunya hal-hal beginian pengennya yang menguntungkan dirinya sendiri aja. Aduh. Ternyata ilegal ya importir barang-barang thrifting gitu kayak baju-baju gitu, baru tahu. Aku kirain ya orang-orang pakai thrifting ya biasa-biasa aja gitu. Ternyata aku baru tahu kalau itu hukumnya ilegal gitu. Untuk importir pakaian bekas ya, bagaimana kalian setuju nggak kalau itu benar-benar ilegal? Kalau aku terserah kalian aja deh, pokoknya komen di kolom komentar. Oke, terima kasih semuanya yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan buat kalian yang baru nonton juga, jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya. Saya Adi Misak, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.